Di level ini, beliau sangat berhati-hati dalam mengambil suatu sikap atau tindakan. Dikarenakan apa yang beliau lakukan akan berdampak dalam kehidupan di dunia ini. Semua yang dia lakukan, yang ia alami itu akan direspon oleh alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah timbal balik. Apa yang kamu berikan akan kembali. Apa yang engkau tanam akan tumbuh. Dan apa yang kamu kurbankan akan berbuah pahala. Makna Idul Adha adalah semangat kita dalam berkorban. Harapan kita akan ampunan serta keteguhan kita dalam beriman. Selamat Idul Adha 2023 Masehi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan Satwa Piningit dengan alam semesta. Bila alam semesta ini adalah gembok, maka kuncinya yaitu Satwa Piningit. Alam semesta ini adalah gembok, sedangkan kuncinya adalah Satwa Piningit. Karena sesungguhnya diri Satwa Piningit itu adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta serta apapun yang ada di dalamnya ada di dalam diri Satwa Piningit. Sehingga apa yang dilakukan atau yang diperbuat serta yang dialami oleh Satwa Piningit maka akan direspon oleh alam semesta. Satwa Piningit adalah kekasih pilihan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau memiliki banyak kelebihan yang berbeda dengan orang kebanyakan pada umumnya. Beliau memiliki banyak pengetahuan. Beliau juga adalah gudang dari berbagai ilmu. Di dalam dirinya terdapat apa yang disebut dengan ilmu. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Semua itu beliau miliki. Maka itu, apa yang dilakukan serta yang dialami oleh beliau akan direspon oleh alam semesta. Itulah kelebihan beliau yang beliau miliki, yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Satwa Piningit adalah kekasih pilihan yang dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya beliaulah yang bisa, yang sanggup, yang akan membawa perubahan untuk kehidupan umat manusia di akhir zaman ini. Khususnya di Nusantara. Pada zaman akhir ini, banyak kisah-kisah dari berbagai sumber tentang akan datangnya Satwa Piningit dengan sebutan yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk mensejahterakan umat manusia, membebaskan umat manusia dari segala macam bentuk penjajahan, penindasan,
sewenang-wenangan, segala macam bentuk kezaliman, ketidakadilan, dan seterusnya. Beliau akan membawa perubahan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia di muka bumi. Itu terjadi karena atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kehendak dirinya. Semua yang beliau lakukan adalah atas perintah atau petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai pemilik kekuasaan langit dan bumi, sejatinya Satwa Peningit itu adalah tajalli daripada dirinya, yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Maka itu, melalui Satwa Peningit, apa yang menjadi tujuan daripada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menyelamatkan manusia dari berbagai macam kerusakan moral serta akhlak, akan dilakukan oleh Satwa Peningit. Sebagai wakilnya atau sebagai walinya di dunia ini. Beliaulah yang diberi petunjuk, yang dipilih sebagai orang yang mendapat berbagai macam keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Adapun tentang keberadaan Satwa Peningit, beliau sebenarnya sudah ada, namun tidak ada yang mengetahui dari kejadian-kejadian alam, bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana, seperti gempa bumi, kekacauan politik, peperangan, dan lain sebagainya. Itu adalah pertanda atau suara alam bahwa beliau sudah ada. Namun keberadaan beliau masih menjadi rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena hal ini hanya dirinya dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui tentang keberadaan dirinya yang dirahasiakan itu. Banyak pihak-pihak yang menafsirkan tentang dirinya yang masih dirahasiakan itu. Namun, itu adalah pendapat dan kita menghargai semua pendapat yang ada. Namun sesungguhnya, keberadaannya hanyalah dirinya. Dan Tuhan yang tahu. Satwa Peningit melakukan sesuatu hal atau aktivitas dalam kehidupan di dunia ini senantiasa direspon oleh alam semesta. Maka itu, beliau senantiasa menahan diri bila mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sesamanya, dari pihak-pihak yang tidak mengenal dirinya, yang tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dikarenakan beliau tahu, beliau menyadari atas tindakan orang-orang yang menzalimi dirinya. Maka itu beliau senantiasa berusaha untuk tidak membalas perlakuan buruk mereka yang senantiasa menyakitinya. Dikarenakan beliau tahu, beliau juga memahami bagaimana hubungan dirinya dengan alam semesta. Hal ini hanya dirinya yang mengetahui dan yang mendapat petunjuk akan kelebihan-kelebihan yang beliau miliki.
bagaimana mengendalikan diri dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai macam cobaan ataupun rintangan. Satwa Piningit menyadari dirinya adalah bagian dari alam semesta. Bahkan sesungguhnya alam semesta ini ada di dalam dirinya. Dengan istilah lain, dirinya adalah alam mikrokosmos. Sedangkan alam semesta disebut dengan alam makrokosmos. Jadi, di level ini, beliau sangat berhati-hati dalam mengambil suatu sikap atau tindakan. Dikarenakan apa yang beliau lakukan akan berdampak dalam kehidupan di dunia ini. Semua yang dia lakukan, yang ia alami itu, akan direspon oleh alam semesta. Adapun hubungannya dengan dirinya, dengan alam semesta, itu adalah rahasia. Rahasia yang tidak mungkin dapat dijelaskan oleh siapapun. Hanya dirinya yang mengetahui tentang rahasia-rahasia itu. Adapun bencana-bencana yang terjadi di berbagai tempat, di mana-mana, itu adalah petanda sebagai isyarat atau kode alam bahwa sosok pemimpin akhir zaman sedang dipersiapkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah berasal dari dirinya, yaitu diri Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah bertajalli, yang diadakan atau yang disebut dengan makhluk, agar dirinya dikenal, agar dirinya disanjung dan disembah. Maka diciptakanlah makhluknya sebagai dirinya yang bertajalli menjadi makhluk. Adapun makhluk atau manusia itu pada hakikatnya tidak ada. Tiada yang ada, namun yang ada hanyalah yang ada, yaitu yang Maha Ada. Kiranya apa yang menjadi pembahasan di video pendek ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.